Al-Quran adalah lautan ilmu. Lautan ilmu. Sehingga siapapun yang mencoba untuk mencari ilmu melalui Al-Quran, mengambil ilmu dari Al-Quran, ilmu yang didapatkannya pun adalah seperti jarum yang dimasukkan ke air laut, kemudian diangkat, bebasahan yang ada di jarum itulah ilmu yang kita ambil. Artinya yang belum kita ketahui masih lebih banyak lagi. Sehingga jika ada orang membaca satu ayat Al-Quran, kemudian dia dengan tulus memohon kepada Allah untuk diberi pemahaman, Allah beri satu pemahaman. Kemudian di waktu yang berbeda ia mencoba membaca ayat yang serupa, ia membaca ayat yang serupa untuk mencari pemahaman baru lagi, Allah beri, bukan pemahaman yang kemarin. Kemudian dia punya kesempatan lagi untuk merenungi ayat yang sama, Allah akan beri pemahaman yang berbeda, bukan pemahaman yang pertama dan kedua, dan begitu seterusnya. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran, lautan ilmu. Sehingga para ahli tafsir, para mufassirin, mereka tidak menafsiri secara, mereka hanya sekedar sekelumit. Apa yang mereka berikan, apa yang mereka jelaskan adalah sekelumit dibanding keluasan ilmu Al-Quran itu sendiri. Dan bahkan kadang ilmu yang didapat oleh seorang hamba dengan membaca Al-Quran adalah langsung diberikan oleh Allah kepada orang tersebut, tanpa melalui seorang guru atau tanpa dari bacaan sekalipun. Allah menitipkan nur cahaya di dalam hatinya, dengan syarat waktu membaca Al-Quran adalah dengan penuh ketawadhuan, rindu kepada Allah, rindu untuk membaca kalamullah. Maka di saat seperti itu Allah akan berikan pemahaman yang tidak ada di buku sekalipun. Sehingga diceritakan suatu ketika bahwa ada seorang pembantu dari seorang alim besar. Dia adalah seorang pembantu saja, tapi beliau adalah seorang yang khusyuk. Pembantu, seorang yang khusyuk, membaca Al-Quran dengan penuh ketulusan. Suatu ketika duduk dengan seorang alim tersebut, tiba-tiba sang pembantu tersebut mengucapkan satu kalimat, dan bukan dari seorang guru. Rupanya kalimat yang diucapkan itu ditunggu-tunggu oleh seorang alim tersebut, dan sudah dipikirkan apa makna daripada ayat ini. Ternyata seorang pembantu mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh seorang pembantu tersebut adalah kalimat yang dinanti-nanti oleh seorang alim untuk menjelaskan tentang ayat yang selama ini dibacanya. Dan begitulah, makanya perlu kita menghadap kepada Allah, membaca Al-Quran dengan penuh ketawadhuan, meminta kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Pun di samping itu juga harus, khususnya bagi siapapun yang ingin membaca tafsir dan seterusnya, harus ada panduan daripada para ulama. Karena ada kaidah-kaidah, cara-cara memahami ayat Al-Quran harus ada aturannya. Memahami bahasa Arab, kemudian kita patuh dengan para ulama terdahulu yang telah memberikan penjelasan kepada kita. Nanti setelah itu Allah akan berikan pemahaman. Bukan seperti sebagian orang yang terlepas daripada pemahaman para ulama, mencoba menafsiri Al-Quran dengan semaunya sendiri. Bukan itu. Itu bukan wahbi, ilmu pemberian dari Allah, tapi itu ilham dari syaitan. Akhir-akhir ini orang mencoba menafsiri Al-Quran dengan diri mereka sendiri. Bahkan menafsiri Al-Quran terlepas dari Nabi SAW, nggak akan ketemu judulnya. Sehingga muncul hamba-hamba yang misalnya percaya kepada Al-Quran akan tapi tidak percaya dengan Nabi misalnya.